Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Andira Ismi Garin, NPM 06 2019 107180. Di sini saya akan menjelaskan soal pendahuluan modul 3. Yang pertama, pada package controller. Di package controller di sini merupakan program yang mengatur, menerima input dan menjalankan beberapa perintah untuk dijalankan di model, yaitu ada yang pertama, admin controller. Admin controller mengimplementasikan controller interface. Di dalamnya terdapat all object model. All object model di sini digunakan untuk mengambil objek ASLab model lalu dijalankan ke ASLab model entity. Selanjutnya ada view ASLab, list daftar praktikum, list pendaftar praktikum, lalu login dengan parameter npm dan password. Setelah itu ASLab entity, lalu update is verified. Setelah itu cek daftar prak model. Selanjutnya all object model. All object model di sini contohnya seperti daftar prak model yang akan dijadikan data baru pada daftar prak model. Selanjutnya controller interface. Controller interface digunakan untuk login dengan memasukkan npm dan password. Setelah itu, praktikan controller. Di sini terdapat get data untuk menampilkan data all object model lalu praktikum model yang dijalankan di praktikan entity dengan indeks login. Setelah itu terdapat daftar praktikum, lalu login dengan parameter npm dan password, lalu insert. Setelah itu praktikan entity, lalu cek data praktikan. Setelah itu di package entity. Di package entity di sini yang pertama terdapat mahasiswa abstract entity. Mahasiswa abstract entity di sini merupakan gambaran awal program yang berisi setter dan getter. Yang kedua, ada ASLab entity. ASLab entity di sini merupakan kelas turunan dari mahasiswa abstract entity. Dan di sini terdapat override yang merupakan definisian ulang dari mahasiswa abstract entity. Setelah itu, daftar prak entity. Di dalam daftar prak entity di sini terdapat praktikan entity yang menyimpan data praktikan. Setelah itu is verified jika data praktikan sudah diverifikasi dan indeks praktikum. Di sini juga terdapat setter dan getter. Setelah itu praktikan entity. Praktikan entity di sini merupakan kelas turunan dari mahasiswa abstract entity yang terdapat atribut npm, password, nama, nomor telepon dan tanggal lahir serta override yaitu pendefinisian ulang dari kelas mahasiswa abstract entity. Setelah itu praktikum entity. Di praktikum entity di sini terdapat pilihan mata kuliah yang akan ditempuh praktikumnya seperti yang pertama PBO, yang kedua SO, yang ketiga Petro. Lalu di kelas ASLab model. Yang pertama Selanjutnya di package model. Yang pertama ada model interface. Model interface di sini digunakan untuk implementasi kelas lain. Terdapat void view dan cek data dengan parameter npm dan password. Selanjutnya ASLab model. ASLab model di sini merupakan implementasi dari model interface yang di dalamnya juga berisi view dan cek data. View data di sini untuk mengecek data ASLab entity dan cek data di sini menggunakan parameter npm dan password. Lanjutnya daftar prak entity. Di sini daftar prak entity mengimplementasikan model interface juga yang berisi view dan cek data dengan parameter npm dan password. Selanjutnya praktikan model. Praktikan model di sini juga mengimplementasikan interface. Di dalamnya juga terdapat view dan cek data
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kelas main. Pada kelas main nanti akan muncul selamat datang di laboratorium ITAS, lalu disuruh memilih antara login atau daftar praktikan. Jika kita sudah memiliki data, maka kita login, jika belum kita daftar. Setelah itu diminta untuk memasukkan pilihan. Setelah mengisi data, kita akan diminta untuk mengisi antara login ASLab atau login praktikan. Di sini terdapat login ASLab. Login ASLab di sini menggunakan parameter NPM dan password, sehingga sebelum login kita diminta untuk memasukkan NPM dan password ASLab. Selanjutnya yaitu login praktikan dengan parameter NPM dan password. Jika selanjutnya ada register praktikan. Nah, register praktikan ini digunakan pada saat mendaftar praktikan atau mendaftar praktikum dengan memasukkan NPM, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan kelas. Setelah itu, register praktikum di sini digunakan untuk memilih praktikum apa yang akan ditempuh. Setelah itu, di view data praktikum digunakan untuk menampilkan apakah data yang kita daftarkan sudah masuk atau belum. Dan selanjutnya, update is verified. Update is verified di sini digunakan untuk memverifikasi data yang telah kita daftarkan apakah sudah diverifikasi atau belum. Selanjutnya saya akan merun program. Yang pertama, saya akan memilih daftar praktikum karena saya belum memiliki data. Masukkan pilihan Anda, pilih 2. Selanjutnya saya diminta untuk memasukkan NPM. Saya akan membuat contoh NPM saya 1. Setelah itu password, nama, selanjutnya nomor telepon, lalu tanggal lahir. Selanjutnya kelas. Jika daftar sukses, maka kita dapat login karena saya sudah memiliki akun. Setelah pilih login, maka akan diberikan pilihan antara login ASLab dan login praktikan. Saya akan melakukan login praktikan. Lalu saya diminta untuk memasukkan NPM dan password yang sudah saya daftarkan. 1. Passwordnya 1. Nah, di sini sudah muncul selamat datang Sheila. Sheila adalah nama yang saya daftarkan sebelumnya. Nah, setelah itu saya diminta untuk memilih praktikum. Saya akan milih PPO. Setelah itu sudah muncul, akan tetapi di sini belum diverifikasi admin. Untuk verifikasi, saya akan melakukan login. Dan saya akan memilih login ASLab. Setelah itu saya diminta untuk memasukkan NPM dan password ASLab. Saya akan memasukkan NPM 01 dan password 01. Setelah itu akan muncul selamat datang nama ASLab di lab RPL, dari lab RPL. Lalu muncul data saya yang belum diverifikasi. Setelah itu memasukkan NPM. Di sini karena belum diverifikasi, maka saya akan memasukkan NPM saya, yaitu 1. Saya akan login ASLab, NPM 01, masukkan. Nah, jika sudah, maka muncul telah diverifikasi. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.